Jadi emas dan perak tersebut wajib dikeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama harus sampai 1 nisab. Jadi kalau zakatul mal itu ada nisab. Nisab itu ukuran tertentu di mana ketika harta sampai pada ukuran tersebut itu wajib dikeluarkan zakat. Zakat ada nisab untuk zakatnya kambing. Kalau kambing 40, nisabnya sapi 30, nisabnya unta 5. Kalau nisabnya tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah 5 ausuk. Nah, sekarang emas dan perak nisabnya berapa? Nisabnya emas dan perak tersebut itu adalah 20 dinar. Kalau emas sampai pada 20 dinar, itu dinar zaman dahulu. Emas sudah sampai pada 20 dinar, maka emas itu sampai pada 1 nisab. Jika perak sampai 200 dirham, maka perak tersebut itu juga sudah sampai 1 nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Sementara wajib zakatnya, kewajiban zakat dari emas dan perak adalah hukum yang disepakati oleh ulama dan disebut dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Adapun orang-orang yang punya simpanan emas dan perak dan tidak menginfakkan sebagian dari emas dan perak yang dia simpan fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar mereka dengan siksaan yang menyakitkan. Artinya termasuk dari tanda-tanda wajib yang disebut dalam Al-Quran adalah sesuatu apabila ditinggalkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Sesuatu apabila ditinggalkan ada ancaman menunjukkan kalau sesuatu tersebut wajib dilakukan. Seperti itu. Kalau seandainya sesuatu itu tidak wajib dilakukan, pasti ketika ditinggalkan gak akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sesuatu disebutkan dalam Al-Quran, ketika sesuatu ditinggalkan dan itu ada ancaman dari Allah ketika ditinggalkan, berarti itu artinya nggak boleh ditinggal. Kalau nggak boleh ditinggal itu hukumnya wajib. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang mewajibkan mengeluarkan zakat daripada emas dan perak dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi emas dan perak tersebut wajib dikeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama harus sampai 1 nisab. Nisab tersebut adalah batasan tertentu dari sebuah harta, sehingga jika sampai pada batasan itu maka harta itu wajib dikeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Jadi zakatul mal, zakat harta itu semuanya kecuali apa itu zakat fitrah itu enggak ada nisab. Jadi kalau zakatul mal itu ada nisab. Nisab itu ukuran tertentu di mana ketika harta sampai pada ukuran tersebut itu wajib dikeluarkan zakat. Zakat ada nisab untuk zakatnya kambing. Kalau kambing 40, nisabnya sapi 30, nisabnya unta 5. Kalau nisabnya tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah 5 ausuk. Nah, sekarang emas dan perak nisabnya berapa? Nisabnya emas dan perak tersebut itu adalah 20 dinar. Kalau emas sampai pada 20 dinar, itu dinar zaman dahulu. Emas sudah sampai pada 20 dinar, maka emas itu sampai pada 1 nisab. Jika perak sampai 200 dirham, maka perak tersebut itu juga sudah sampai 1 nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Dinar itu apa? Dinar apa itu dirham? Dinar tersebut adalah uang yang dicetak dari emas, itu namanya dinar. Sementara dirham itu adalah uang zaman dahulu yang dicetak dari perak, itu namanya dirham. Jadi ukuran nisab tersebut di zaman dahulu itu masih belum ada gram, belum ada.
Jadi ukurannya tersebut pada uang yang dibuat dari emas dan perak dengan ukuran timbangan yang tertentu. Tiap-tiap uang, jika uang tersebut nyampe 20 dinar, maka itu berarti satu nisab. Satu nisab. Jika diukur dengan ukuran sekarang, berapa gram? 20 dinar tersebut. Artinya uang yang terbuat dari emas yang dinamakan dinar, sehingga ketika sampai 20 dinar maka itu sudah nyampe satu nisab. Berapa satu dinar tersebut? Satu dinar ini ditetapkan oleh ulama ketika diteliti bahwa dinar tersebut itu jika diukurkan dengan gram itu adalah 1 gram,25. Jadi 1 gram seperempat. Jika dikalikan 20 dinar berarti 4 gram seperempat kali 20 sama dengan 85 gram. Ada sebagian ulama yang mengatakan 84 gram. Jadi 20 dinar zaman dahulu itu ketika ditimbang dengan gram di zaman sekarang itu adalah 85 gram. Jadi jika orang memiliki emas 85 gram itu sama ukurannya dengan orang memiliki emas 20 dinar. Artinya itu namanya batasan di mana ketika orang punya emas di batasan tersebut maka itu wajib dikeluarkan zakat karena batasan itu dikatakan nisab. Dalilnya disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaika syai'un, kata Rasulullah ini. Dari mana 20 dinar tersebut? Siapa yang mengukur kalau nisabnya emas yang wajib dikeluarkan zakat adalah 20 dinar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu hadis, laisa alaika syai'un ay fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak wajib bagi kalian semua, tidak wajib atas kalian semua jika punya emas, tidak wajib mengeluarkan sesuatu dari emas tersebut kecuali apabila emas itu sampai 20 dinar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin. Maka jika orang punya emas dengan timbangan 20 dinar dan sampai 1 tahun, maka fafiha nisfu dinarin. Maka di dalam 20 dinar tersebut wajib dikeluarkan zakat setengahnya dinar. Artinya kalau 20 dinar punya uang, punya emas 20 dinar berarti wajibnya cuma setengah dinar. Artinya kalau setengah dinar itu dibagi 40, satunya yang wajib dikeluarkan zakat. Makanya disimpulkan oleh ulama bahwasanya yang wajib dikeluarkan zakat tersebut dari emas jika nyampe satu nisab adalah 1/4 dari 10. Artinya dibagi 10 kemudian dibagi 4, satunya yang wajib dikeluarkan zakat. Berarti kalau 20 dinar memang setengah dinar. Itu yang disebut dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famazada fabihisabi dzalikah, kata Rasulullah. Seandainya adapun orang punya emas lebih daripada itu, ya maka ukurannya diukur dengan emas sebelumnya. Artinya jika jika orang punya emas 20 dinar atau 85 gram wajib dikeluarkan zakat 1/4 dari 10-nya, maka seandainya orang punya emas 21 dinar, 22 dinar atau sampai 30 dinar, maka semuanya itu digabung semua dan dibagi 40, satunya yang wajib dikeluarkan zakat. Seperti itu. Jadi sesuatu yang bertambah juga ada hitungannya. Hitungannya juga sama, 1/4 daripada 10. Itu dalil bahwasanya kalau emas tersebut harus nyampe 20 dinar atau 85 gram yang wajib dikeluarkan zakat. Apabila orang punya 20 dinar maka yang wajib dikeluarkan zakat adalah separuhnya dinar. Sementara untuk perak tersebut itu wajib dikeluarkan zakat apabila sudah nyampe pada batasan 200 dirham.
Karena mata uang dirham itu lebih kecil daripada mata uang dinar. Jadi 10 dirham sama nominalnya dengan 1 dinar. 10 dirham sama dengan 1 dinar. Jadi perak tersebut ketika nyampe 200 dirham itu wajib dikeluarkan zakat. Disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsi awakin minal wariki shadaqatun." Tidak ada bagi emas, bagi perak yang kurang dari 200 dirham itu tidak ada kewajiban zakat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara 200 dirham ketika diukur di zaman sekarang itu sama seperti 2.975 gram. Itu 200 dirham sama dengan 2.975 gram. Tapi kalau perak itu zaman sekarang kayaknya sedikit orang yang minat karena harga perak di zaman dahulu dan zaman sekarang itu beda. Jadi sekarang anjlok dan sangat murah. Jadi emas yang wajib dikeluarkan zakat tersebut, yang penting emas berupa apa saja, maupun emas berupa dirham, emas berupa dinar, atau emas berupa emas yang masih belum dicetak, atau emas berupa koin, atau emas batangan, atau bahkan emas yang sudah dijadikan perhiasan tapi enggak mau dipakai. Tujuannya bukan dipakai. Itu semua bentuk emas itu wajib dikeluarkan zakat dengan syarat ukuran emas tersebut adalah 20 dinar atau 85 gram. Seperti itu. Itu syarat yang pertama, harus nyampe 1 nisab. Syarat yang kedua, harus setahun full. Memiliki emas setahun full dari awal tahun sampai akhir tahun, itu tidak kurang dari 1 nisab, itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Hanya saja Al-Imam Abu Hanifah beda pendapat dengan hal ini. Kata Imam Abu Hanifah, jika orang memiliki emas nyampe 1 nisab, itu tidak diharuskan setahun full. Kata Imam Abu Hanifah, enggak harus. Tapi jika orang memiliki emas awal tahun, punya emas 85 gram, pertengahan tahun berkurang, tapi di akhir tahun lengkap lagi 1 nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah dalam hal ini lebih hati-hati daripada mazhabnya Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanabilah dan Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut yang 3 tersebut, itu tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali apabila orang memiliki emas 1 nisab full setahun dari awal sampai akhir. Ini. Kecuali ada orang punya emas nggak nyampe 1 tahun, nggak full 1 tahun dia memiliki emas, tapi di akhir tahun wajib tetap untuk dikeluarkan zakat. Dan itu ada 2 contoh. Contoh yang pertama, seandainya ada orang punya emas 85 gram atau 100 gram lah, intinya 1 nisab atau lebih. 6 bulan emas itu dihutang sama orang. Emas itu dihutang. Kita punya emas nyampe 1 nisab. Kemudian emas itu dihutang, semuanya atau sebagian dihutang. Maka emas yang dipinjam orang itu, yang dihutang sama orang itu tetap milik kita. Cuma dipinjam orang. Jadi seandainya kita punya emas 100 gram, 6 bulan dihutang 50 gram. Jadi tinggal 50 gram. Setelah 1 tahun dari awal dia punya 100 gram, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Contohnya begini. Sekarang bulan Ramadan. Kita punya emas 100 gram.
Bulan Maulid 50 gramnya dihutang orang, dihutang. Tinggal 50 gram. Sampai bulan Ramadan, sampai sekarang bulan Ramadan ini sisa 50 gram. 50 gramnya dihutang orang. Wajib dikeluarkan zakat? Enggak. Wajib dikeluarkan zakat. Loh kok bisa? Padahal dia kan tidak memiliki setahun full 100 gram. Jawabannya bukan tidak memiliki 100 gram full, tapi tidak memegang 100 gram full. Kenapa? Karena sesuatu yang dihutang orang itu tetap milik kita. Sesuatu yang dihutang orang itu tetap milik kita. Jadi wajib dikeluarkan zakat dan yang dihitung itu adalah 100 gram. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga selain itu nggak punya uang nggak nyampe setahun satu nisab, bukan uang, emas 100 gram atau 85 gram. Belum setahun sudah habis tapi tetap dihitung dan wajib dikeluarkan zakat. Contohnya, sekarang ada orang punya emas 100 gram di bulan Ramadan. Di bulan Maulid, orang tersebut berubah pikiran. Apa? Nanti saya ini kalau emas ditaruh, maka perkembangan dari emas ini kurang melesat. Nggak ada hasilnya, cuma sedikit. Mungkin kalau emas naik. Jadi orang punya pikiran emas yang ada dibuat dagang saja. Jadi semua emas yang dia miliki, dia beli barang-barang dagangan untuk diperdagangkan. Itu di bulan Maulid. Jadi dia punya emas 6 bulan. Tapi dari emas dia berubah pikiran dijadikan barang dagangan. Sehingga dia berdagang. Emas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat. Barang dagangan juga termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kapan orang itu harus mengeluarkan zakat? Apakah dari bulan Ramadan, dari awal dia memiliki emas? Apakah di bulan Maulid, dari awal dia berdagang? Jawabannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena emas yang dia miliki, yang dimana emas tersebut wajib dia keluarkan zakat, dia lanjutkan dengan perdagangan, yang dimana perdagangan tersebut juga wajib dikeluarkan zakat. Seperti itu. Jadi setahun itu setahun perdagangan itu enggak dianggap dari bulan Maulid, tapi dianggap dari sekarang. Kenapa kok bisa seperti itu? Yaitu karena punya emas satu nisab, pertengahan tahun dirubah jadi perdagangan, maka yang dianggap setahun tersebut enggak dihitung dari awal dia berdagang, tapi dihitung dari awal dia punya emas. Seperti itu. Makanya wajib dikeluarkan zakat. Nah, kecuali ada beberapa emas yang memang tidak wajib dikeluarkan zakat. Salah satu contohnya tersebut itu adalah perhiasan. Perhiasan itu enggak wajib dikeluarkan zakat menurut pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama, perhiasan itu enggak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Kok perhiasan enggak wajib dikeluarkan zakat? Karena perhiasan tersebut dianggap pakaian, enggak dianggap harta simpanan. Kalau harta simpanan enggak dipakai. Makanya kenapa perhiasan kok beda? Padahal sama-sama emas. Kenapa kok perhiasan enggak wajib dikeluarkan zakat? Itu karena bukan simpanan. Tapi itu pakaian. Sama dengan orang sekarang ini berdagang. Dagang apa? Dagang baju. Kalau orang berdagang wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Iya, wajib dikeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat perdagangan. Dagang apa kamu? Dagang baju. Baju yang kita pakai dihitung apa enggak? Enggak dihitung. Kenapa? Karena baju ini bukan dagangan, tapi pakaian pribadi. Nah, begitu juga emas. Emas itu yang wajib dikeluarkan zakat adalah emas yang dijadikan harta simpanan. Jadi kalau sudah dijadikan perhiasan jadi pakaian, jadi enggak dihitung. Seperti itu. Dengan syarat pemakaian yang halal. Soalnya tidak semua perhiasan itu halal untuk dipakai. Perhiasan yang halal untuk dipakai tergantung dari ukuran perhiasannya berapa dan siapa yang memakai perhiasan tersebut dan dipakai untuk apa. Jadi perhiasan yang halal untuk dipakai adalah perhiasan yang dipakai untuk perempuan dengan ukuran normal. Anting dipakai, perhiasan anting ukurannya normal.
Gelang ukurannya normal, cincin ukurannya normal. Kalau seandainya israf itu kan hukumnya haram, berlebihan. Jadi kalau israf itu hukumnya haram. Salah satu contohnya ada perempuan misalnya, jari 10 isi cincin semua. Salah satu contohnya gitu. Jari 10 cincin semua misalnya. Kenapa kok dipakai semua? Biar nggak bayar zakat. Ada orang punya gelang, dari sini dipakai sampai ke sini gelang semua. Nah itu israf, berlebihan. Sekaya-kaya apapun tetap perhiasan itu normal dipakainya. Gitu. Jadi kalau seandainya berlebihan itu hukumnya haram dan wajib dizakati. Begitu juga emas yang dipakai oleh laki-laki. Emas yang dipakai oleh laki-laki. Jadi ketika emas perhiasan yang dipakai oleh laki-laki itu hukumnya haram, wajib dihitung zakat. Dan tidak semua perhiasan tersebut adalah dipakai. Terkadang ada laki-laki beli emas berupa gelang atau kalung, dia nggak punya istri. Siapa yang mau pakai? Pasti disimpan. Nah, itu wajib dihitung zakat. Jadi mentang-mentang oh ini perhiasan, ini gelang, ini kalung, jadi nggak dihitung, nggak, bukan gitu. Maksudnya mana yang mau kamu pakai untuk istri kamu? Kamu nggak punya istri ya berarti nggak dipakai itu. Dipakai pun juga haram, juga wajib dihitung zakat seperti itu. Perhiasan seperti itu. Kalau seandainya perhiasan itu rusak, sekarang ada orang punya gelang, gelangnya putus. Ada punya cincin, cincinnya patah, misalnya. Nah, kalau perhiasan yang sudah rusak, apakah itu dihitung harta yang apa itu wajib dizakati apa enggak? Jawabannya tergantung. Kalau seandainya ada orang perempuan punya perhiasan dan perhiasannya rusak, kalungnya putus, gelangnya putus misalnya itu. Kalau itu perempuan niatnya ingin memperbaiki, ingin diperbaiki, maka itu masih dianggap perhiasan. Kalau putus disimpan, itu maka sudah nggak dianggap perhiasan lagi, tapi wajib dihitung zakat. Begitu juga perempuan punya emas putus, tapi niatnya bukan mau diperbaiki, tapi mau dicetak ulang. Artinya mau mau dicetak ulang, mau dibakar dulu, kemudian dicetak lagi. Itu juga wajib dikeluarkan zakat sebelum dicetak. Misalnya saya punya gelang, ini punya gelang, berapa satu nisab, salah satunya itu nggak nyampe satu nisab kecuali digabung dengan perhiasan. Tapi perhiasannya rusak, niatnya perempuan itu nanti ini akan saya cetak ulang lagi. Nah sebelum dicetak ulang ini tetap wajib dihitung zakat. Kecuali sudah dicetak ulang dan jadi perhiasan itu baru enggak. Seperti itu. Kalau nggak ada niat untuk diperbaiki, misalnya putus, sudah disimpan. Kenapa nggak dipakai? Karena putus. Maka itu nggak dianggap perhiasan lagi dan wajib dihitung zakat. Seperti itu. Kecuali sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya mazhab Abu Hanifah juga emas yang dijadikan perhiasan itu juga wajib untuk dikeluarkan zakat. Dalam hal ini mazhabnya Imam Abu Hanifah itu lebih hati-hati daripada mazhab yang lain. Nah, sekarang kan emas di zaman dahulu berupa dinar dan emas di zaman dahulu berupa dinar yang dimana dinar itu dijadikan alat transaksi. Ketika membeli sesuatu maka uangnya pakai dinar atau dirham. Zaman sekarang emas itu sudah nggak dijadikan transaksi lagi, tapi dijadikan barang berharga. Melainkan barang transaksi sekarang itu berubah menjadi uang. Yang dimana uang di zaman sekarang ini menduduki dinar dan dirham di zaman dahulu. Maka dari itu ulama mengatakan dikarenakan posisinya uang di zaman sekarang ini mempunyai kekuatan seperti kekuatannya dinar dan dirham di zaman dahulu, maka hukum uang di zaman sekarang itu sama seperti hukumnya dinar dan dirham di zaman dahulu. Artinya apa? Wajib dikeluarkan zakat. Jadi seandainya ada orang punya uang, punya uang, seandainya uang tersebut dibuat beli emas
dapat 85 gram, maka uang tersebut dikatakan nyampe 1 nisab. Nah, jika uang itu disimpan sampai 1 tahun, uang itu disimpan sampai 1 tahun, maka uang ini wajib dikeluarkan zakat. Seperti itu. Yang penting dia itu memiliki uang cukup untuk membeli emas 85 gram. Tapi kalau seandainya orang kan biasanya punya tabungan, kan seperti itu kan ya. Sekarang nabung. Bulan Ramadan, bulan Syawal, awal kerja nabung. 5 juta, 5 juta, 5 juta misalnya. Ketika hampir awal nabung kapan? Awal nabung sekarang bulan apa? Januari, Februari, Maret. April. Awal nabung bulan April misalnya. Awal nabung. Ketika di bulan April nabung, bulan Januari baru dapat 100 juta. Bulan Januari apa? Emas, anggap kalau emas 1 juta misalnya, bulan Januari dapat terkumpul uang 85 juta. Bulan Januari. Awal ngumpulin, awal dia nabung bulan April. Tapi uang tersebut terkumpul 85 juta di bulan Januari. Apakah ketika nyampe bulan April lagi uang itu wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang harus 1 nisab tersebut itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Seandainya tabungan itu nyampe 85 juta, seandainya mas 1 juta ya, kan 85 gram 1 juta. Seandainya gitu, harganya seandainya segitu. Jadi seandainya orang punya terkumpul uang 85 juta di bulan Januari, maka awal tahun dihitung dari bulan Januari tersebut. Jadi bulan April yang akan datang itu nggak wajib dikeluarkan zakat. Karena meskipun nyampe 1 nisab, dari awal dia ngumpulin 1 nisab itu belum nyampe setahun. Kalau nyampe 1 tahun baru ngumpulin 1 nisab atau lebih, itu wajib dikeluarkan zakat. Kalau seandainya nisab bertambah, maka yang dihitung dari awal uang itu nyampe 1 nisab. Seperti itu. Itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena punya kekuatan seperti kekuatannya emas dan perak di zaman dahulu. Seperti itu. Nah, seandainya sekarang ada orang punya uang, tapi uangnya beda-beda. Punya uang rupiah misalnya 20 juta. Nggak ada lagi, tapi dia punya dolar. Nah, punya dolar berapa? 3.000 dolar misalnya atau 4.000 dolar. Dikumpulkan dengan uang 20 juta belum nyampe 1 nisab. Kalau cuma 4.000 dolar contohnya. Di samping punya dolar, dia punya ringgit. Nah, ringgit Malaysia. Sehingga satu persatunya nggak nyampe 1 nisab. Tapi seandainya digabung itu nyampe 1 nisab. Wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Nah, wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Seandainya dipisah-pisah, rupiah nggak nyampe 1 nisab. Dolar nggak nyampe 1 nisab. Ringgit nggak nyampe 1 nisab. Tapi ketika digabung itu nyampe 1 nisab. Wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Jawabannya itu beda pendapat antara ulama yang seperti beda pendapatnya hukum antara emas dan perak. Seandainya orang punya emas setengah nisab, punya perak setengah nisab, ketika digabung utuh 1 nisab, tapi ketika sendiri-sendiri nggak nyampe 1 nisab, wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Kebanyakan ulama mengatakan, termasuknya madhab Syafi'i yang kita pegang, itu nggak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena itu beda. Meskipun sama-sama mata uang, yaitu satunya dinar, satunya dirham, tapi itu adalah sesuatu yang beda. Makanya nggak usah digabung, yang emas-emas, yang perak-perak, yang dinar-dinar, yang dirham-dirham. Cuma ada juga sebagian ulama, dan ini juga dipegang oleh madhabnya Imam Abu Hanifah, yang dimana beliau tersebut mengatakan bahwasanya
Apa itu madhab Maliki, juga madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagian pendapat dari madhabnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya dikarenakan emas mata uang, perak juga mata uang, jadi nisabnya itu harus digabung. Madhabnya Imam Syafi'i nggak usah digabung antara emas dan dirham. Jadi karena emas, karena uang zaman sekarang dikiaskan pada emas di zaman dahulu, maka di uang yang berbeda-beda itu hukumnya juga sama. Menurut madhabnya Imam Syafi'i itu nggak usah digabung. Yang rupiah-rupiah, yang dolar-dolar, yang ringgit-ringgit. Cuma madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagian daripada madhabnya Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya karena itu sama-sama uang, sama-sama jadi alat transaksi, maka itu semuanya digabung bisa. Artinya ketika digabung nyampe satu nisab ya wajib dikeluarkan. Seperti itu. Itu ringkasan tentang emas dan perak. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Nah. Sudah. Jadi begini. Yang pertama, emas yang digadaikan. Sekarang sebelum kita membahas itu, fahami dulu gadaian itu apa. Agar kita tahu emas itu masih milik kita apa enggak. Gadaian tersebut dalam istilah fikih adalah apa? Rahan ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Gadaian itu dalam istilah fikih, dalam pengertian fikih adalah barang yang dijadikan jaminan hutang, yang dimana hutang tersebut dibayar dengan barang itu apabila kita nggak mampu membayarnya. Itu definisi gadaian dalam pandangan fikih. Artinya gadaian tersebut adalah jaminan. Jadi jika kita minjem uang, kita menggadaikan emas, maka emas itu bukan milik dia. Tetap milik kita, tapi hanya jaminan karena kita punya hutang agar dia percaya kalau kita akan membayarnya. Seperti itu kan gadaian kan? Jadi gadaian itu otomatis emasnya masih milik kita seutuhnya. Jadi jika digadaikan, disimpan di tempat pegadaian, dan emas itu satu nisab nyampe 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah uang tersebut harus pribadi? Apakah digabung dengan uang keluarga? Jawabannya seperti ini. Ada uang tersebut beda-beda, misalnya uang suami, nih, uang istri ini beda-beda, maka itu kewajibannya ya pada perorangan. Seperti itu. Karena uang suami dan uang istri itu sebenarnya pemiliknya beda-beda. Cuma yang suami wajib bertanggung jawab atas kebutuhan istri. Itu. Tapi kalau di daerah kita semisalnya suami istri bekerja sama, kemudian hartanya digabung sehingga tercampur harta istri dan harta suami, maka harta yang sudah tercampur nggak bisa dibedakan, belum dipisah, maka itu dianggap seperti hartanya satu orang. Artinya kalau gabungan dari dua harta tersebut misalnya nyampe satu nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Contohnya, dicontohkan dalam hal bisnis itu ada namanya bab syarikah. Bab syarikah itu kerjasama dalam satu bisnis. Misalnya perdagangan. Kita meletakkan saham di satu toko, yang dimana isi toko tersebut
yang dimana isi toko tersebut bukan milik satu orang, tapi milik beberapa orang yang meletakkan saham. Dikarenakan uang atau modal yang masuk di toko sudah bercampur, dijadikan bisnis ya, sudah bercampur semuanya, maka seolah-olah itu jadi milik satu orang. Maka ketika toko tersebut dijadikan perdagangan dan jalan nyampe satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakat dari toko tersebut secara utuh. Enggak dipisah-pisah, oh milik dia ini, milik dia ini, milik dia ini. Enggak, tapi digabung jadi satu, dikeluarkan zakat. Seperti itu. Jadi harta yang memang sudah tercampur seperti itu seperti hartanya satu orang, langsung dikeluarkan dari jumlahnya. Enggak dipisah-pisah tapi dari jumlahnya, seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Ya kalau digabung ya pahalanya ya bergabung juga berdua. Seperti itu. Jadi itu kan harta dua-duanya. Harta dua-duanya. Ayat dicontohkan pada suami istri atau dicontohkan pada rekan bisnis misalnya, yang dimana sama-sama kita menaruh saham di satu perusahaan atau satu toko, maka itu pahalanya itu tetap milik semua. Karena setiap harta yang wajib setiap harta yang keluar sebagai zakat itu semuanya diambil dari mereka dikit-dikit gitu, seperti itu. Jadi misalnya gini, misalnya saya memberikan saham, meletakkan saham 30 juta, satunya 50 juta, sehingga terkumpul 80 juta. Setelah 1 tahun terkumpul 150 juta. Wajib dikeluarkan zakat. Nah, yang wajib dikeluarkan zakat itu hartanya dia saja karena lebih banyak modalnya apa milik kita berdua? Ya kita berdua. Seperti itu. Kenapa? Karena hasil yang didapat tersebut bukan hasil dari uangnya dia saja, tapi uang dari saya juga. Seperti itu. Jadi yang dikeluarkan zakat itu bukan hanya milik dia, tapi gabungan dari kita berdua. Jadi jadi ketika dikeluarkan zakat pahalanya milik siapa? Ya milik kita berdua. Seperti itu. Cuma karena dia lebih banyak, maka dia pun juga lebih banyak. Kita lebih sedikit, maka juga lebih sedikit pahalanya, seperti itu. Paham? Nah, gimana? Pemahamannya berbeda. Ya, satunya mengatakan sampai di sana, sudah menyampai. Satunya tidak. Itu bagaimana? Antara dua orang yang bisnis itu. Satunya mengatakan nah, ini berarti beda hitungan ini. Beda hitungan. Ini kalau sebenarnya ini ya, dalam hal ini setiap orang itu punya dasar masing-masing. Yang mengatakan satu nisab, dia punya dasar. Kenapa kamu mengatakan nyampe satu nisab? Yang jelas dia punya hitungan. Kan gitu kan ya? Yang satunya mengatakan tidak nyampe satu nisab. Dan dia juga punya sandaran. Kan seperti itu. Maka sandarannya itu mana yang lebih kuat, itu yang diambil. Kalau semisalnya satunya ngitung, dihitung sama yang satunya, nyampe satu nisab. Satunya nggak ngitung, cuma anggaran saja nggak nyampe satu nisab, maka yang ngitung itu lebih kuat. Ya wajib dikeluarkan zakat, tetap wajib dikeluarkan zakat. Seandainya dipisah gitu, seandainya dipisah nggak nyampe satu nisab. Cuma karena ya wajib dikeluarkan zakat.
Dan itu dicontohkan oleh ulama seperti ini. Nisabnya kambing berapa? 40. 40. Seandainya saya punya kambing 20, satunya juga punya kambing 20. Kemudian digabung sampai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Padahal seandainya dipisah itu nggak sama-sama nggak wajib. Karena digabung, maka itu hukumnya jadi wajib dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya satu kambing? Diambil dari kambingnya siapa? Setengah-setengah. Gitu. Kalau seandainya ada orang punya kambing 40, satunya punya kambing 20, kemudian digabung 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Berapa? Satu kambing juga. Loh, yang ini kan 40 memang satu kambing. Yang ini 20 kan nggak nyampe satu nisab. Apakah zakat itu diambil dari 40 dia? Enggak. Tapi diambil dari dua-duanya. Tapi bukan setengah-setengah. Anggap saja 2/3 punya yang 40, sepertiganya kewajiban bagi yang 20. Seperti itu. Makanya disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan harta gabungan ini kadang untung, kadang rugi gitu. Harta gabungan itu gitu, kadang menguntungkan, kadang merugikan. Nah, bagi yang punya 40 tersebut, bagi yang punya 40 itu menguntungkan. Seandainya nggak digabung, maka dia wajib kambing satu utuh. Karena ada gabungan, maka dia cuma wajibnya 2/3. Nah, bagi yang 20 merugikan. Seandainya nggak digabung, itu nggak wajib zakat. Karena digabung wajib nyumbang untuk ngeluarin zakat. Itu makanya menggabung dua harta kadang menguntungkan, kadang merugikan. Tapi sama-sama wajib karena sesuatu yang tercampur itu dianggap satu. Seperti itu. Kecuali dipisah dulu, ini bagian saya, ini bagian kamu sebelum 1 tahun. Ya kalau sudah nyampe 1 tahun dipisah nggak ada gunanya. Karena tetap wajib dikeluarkan zakat karena sudah nyampe 1 tahun. Seperti itu. Jadi begini, intinya begini, uang yang kita pegang satu nisab dan itu full setahun, full 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakat. Itu kalau uangnya sendiri, gitu kan ya. Nah, di sini ada dua permasalahan yang dimana di sini beda pendapat antara ulama. Cuma pendapat yang unggul, pendapat yang kuat itu wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama, jika kita punya uang 100 juta dihutang orang sampai 1 tahun. Nah, 1 tahun kita punya uang, tapi uang kita ada di orang 1 tahun lebih. Uang kita apa enggak? Uang kita. Wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Itu beda pendapat antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib karena nggak dipegang. Pendapat yang kedua tetap wajib dan ini yang muktamad. Cuma wajib mengeluarkan zakat, wajib dizakati, waktu ngeluarinya kapan? Ketika sudah dibayar. Gitu. Artinya gini, sekarang uang saya dipinjam dia 100 juta. Misalnya, nyampe 1 tahun, wajib dizakati enggak? Wajib dizakati. Sekarang enggak, ketika dia sudah bayar baru wajib zakati. Gitu. Cuma wajib dizakati. Cuma ngeluarinya kapan? Ketika bayar. Nah, itu. Ketika uang kita ada di orang. Sebaliknya, ketika kita minjem punya orang. Kita ada keperluan misalnya ya, kita pinjam 100 juta. Sampai 1 tahun full kita pinjam. Full 1 tahun. Wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena kita itu minjem bukan minjem ya, dalam istilah fikih minjem dan ngutang itu beda. Pinjam sama berhutang itu beda. Kita berhutang. Kita berhutang 1 tahun full, wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Ketika kita berhutang uang, maka uang itu jadi hak kita sekarang. Buktinya apa? Kita gunakan apa saja terserah kita. Mau dikembangkan, mau ini terserah kita. Jadi apa yang kita hutang itu sebenarnya itu sudah milik kita. Seperti itu.
Jadi selama kita tidak membayar sebelum 1 tahun, masih utuh 1 nisab, itu wajib untuk dikeluarkan zakat, seperti itu. Ini ketika ngutang, beda sama pinjam. Jadi ya dalam istilah fikih itu pinjam dan ngutang itu beda. Kalau pinjam barang, pinjam ini, yang dikembalikan ininya. Kalau kita berhutang ini, maka ini jadi milik kita dan kita boleh mengembalikan harganya atau barang yang sejenis ini. Saya pinjam motornya, artinya kita cuma berhak memakai. Saya hutang motornya, boleh kita jual. Nah, itu beda antara pinjam dan ngutang, seperti itu. Paham ya? Gitu. Kenapa? Yang pinjam wajib menzakati, orang yang dipinjamkan juga wajib menzakati. Cuma ya orang sudah wajib dikeluarkan zakat apa? Wajib. Kapan keluarinya? Ketika kembali. Kembali nggak usah. Gitu. Artinya ketika nggak kembali, apa yang mau dikeluarin? Kan nggak ada gitu. Seperti itu. Dan itu banyak bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu itu ternyata kejadian ini sudah ada gitu. Kejadian ini sudah ada, makanya sudah diprediksi oleh ulama. Seandainya ada orang punya uang, kemudian uangnya dibawa orang sampai 4 tahun, wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Wajib. Kapan ngeluarinya? Ketika uang itu kembali. Ketika belum kembali, apa yang mau dikeluarkan kan gitu. Gitu. Kenapa kok wajib? Karena 1 tahun sudah. Gitu. Nah, makanya kan saya bilang tadi, jika orang pinjam uang 100 juta, 1 tahun full itu 100 juta. Iya, imma dia itu apa itu dijadikan saham, nitip saham sama orang atau nitip saham sama perusahaan, kan utuh itu kan jadinya kan ya. Nah, itu. Maka itu wajib dikeluarkan zakat. Padahal dia ngutang. Wajib dikeluarkan zakat. Ya kalau dipakai sekarang punya 100 juta. 100 juta. Sisa 70 juta di akhir tahun. Ya nggak wajib karena nggak nyampe 1 nisab. Seperti itu. Nah, iya. Oh, nggak ada, nggak wajib zakat. Apa yang mau dizakat? Nggak wajib. Itu ketika iya, uangnya masih ada. Jadi ketika utuh 1 tahun, 1 nisab gitu. 1 tahun itu utuh. Biasanya kita pinjam uang 100 juta. Buat apa? Saya mau nitip saham ke dia. Tapi saham saya ini pinjam gitu ngutang. Maksudnya? Hmm. 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 Yang dipandang itu yang penting ketika uang kita ada di orang, yang kita pandang uang itu ada berapa. Gitu. Jadi kita itu nggak memandang uang itu dipakai untuk apa. Kita nggak memandang itunya. Yang penting ketika sudah nyampe 1 nisab, itu harta itu wajib dizakati. Ketika sudah 1 tahun dan nyampe 1 nisab. Cuma belum wajib untuk dikeluarkan. Nah, belum wajib. Kapan wajibnya dikeluarkan? Apabila sudah kembali. Seperti itu. Apa yang mau dikeluarkan? Kalau dikeluarkan semua ya rugi. Bukan menurut pandangan uang.
Kalau sekarang disebutkan oleh ulama sekarang ini diukur pada emas, bukan sama perak. Kenapa? Kok diukur sama emas? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, harga emas itu lebih tetap daripada harga perak. Dan harga perak itu sangat turun sampai kalau nggak salah 200 dirham itu bisa terbeli dengan uang nggak nyampe 1 juta. Begitu. Sementara kenapa orang kok wajib ngeluarin zakat di zaman dahulu ketika punya uang nyampe 20 dinar atau 200 dirham? Karena batasan itu orang dikatakan sudah beruang dan kaya. Jadi kalau kita seandainya ngukur uang 1 juta diukur dengan apa itu dirham, maka 1 juta sudah nyampe 1 nisab. Dan tidak ada orang punya uang 1 juta dikatakan kaya, nggak ada. Seperti itu. Makanya ukurnya tetap pada emas. Jadi ketika orang punya emas 85 gram dan punya uang yang cukup untuk membeli itu, maka bisa dikatakan orang itu beruang. Kan seperti itu kan ya. Tapi ketika orang itu punya uang 700.000 untuk membeli 200 dirham, maka tidak dikatakan kita orang itu beruang, enggak. Tapi itu sudah kecukup sehari-harinya. Makanya ukuran itu oleh ulama ditetapkan, dipatokkan sudah sekarang pada ukuran emas. Karena harga emas lebih tetap dan lebih lebih akurat daripada harga dirham. Dirham pun daripada harga perak. Perak pun kadang beda tempat beda. Karena sudah tidak dianggap barang berharga lagi. Perak yang sekarang sudah nggak dianggap barang, tapi dianggap barang biasa sudah sekarang itu. Makanya barang dagangan itu sebenarnya akan dibahas. Cuma begini, dagangan tersebut wajib nyampe 1 nisab untuk dikeluarkan zakat, dan 1 nisab itu adalah gabungan dari modal, hasil dan kurs barang yang belum laku. Gitu. Jadi semisalnya ada orang punya uang, dagangan itu ketika digabung modal, hasil dan kurs barang yang belum laku nyampe 100 juta, gabungan itu sudah, maka itu wajib dikeluarkan zakat di akhir tahun. Di akhir tahun gitu. Ada lagi? Barang dagangan itu disebut oleh ulama wa yu'tabarun nisabu fit tijarati akhirul hauli. Jadi mazhab Syafi'i itu pendapat yang muktamad dan yang dipakai dalam mazhab Syafi'i itu adalah yang dihitung 1 nisab dalam barang dagangan adalah di akhir tahun saja. Seandainya di awal tahun, pertengahan tahun sampai hampir 1 tahun gak nyampe 1 nisab. Tapi di akhir tahun dapat borongan atau preman sehingga melesat dalam waktu 1 bulan nyampe 1 nisab. Wajib dikeluarkan zakat apa enggak? Wajib dikeluarkan zakat. Karena yang dihitung 1 nisab itu adalah akhir tahun saja. Kalau seandainya awal tahun 1 nisab banyak hasil 1 tahun kurang 1 bulan
bangkrut sudah, nggak nyampe satu nisab, wajib dizakati apa enggak? Nggak wajib dizakati. Karena yang dihitung akhir tahun saja. Itu dalam barang dagangan. Kenapa? Kalau yang uang enggak, dari awal sampai akhir. Karena uang itu dianggap seperti emas. Yang dimana emas itu dari awal sampai akhir harus satu nisab. Kalau baru dagangan enggak. Kenapa? Karena barang dagangan itu memang apa itu ya, harta yang berputar. Harta yang berputar. Berputar itu dari apa itu? Kedagangan kembali lagi ke modal dagangan, modal jadi berputar terus. Makanya yang dianggap itu adalah akhir tahun saja. Sementara uang yang disimpan, emas yang disimpan itu dikatakan harta simpanan. Seperti itu. Hmm. Intinya yang dihitung itu akhir tahun saja. Hanya akhir tahun. Jadi kalau orang itu mau berdagangan, yang penting dia tahu kapan awal dia berdagang. Nah, ketika sudah nyampe satu tahun, barulah tugas dia menghitung. Nyampe ya semuanya. Nyampe satu nisab dizakati nggak? Nyampe enggak? Gitu. Jadi pertengahan awal itu nggak usah dihitung. Meskipun sudah hasil banyak nggak usah dihitung. Dan yang dihitung dari barang dagangan adalah barang dagangan yang nggak dipakai dan barang yang didagangkan, diperdagangkan. Jadi kalau seandainya toko, jangan dihitung sama etalasenya. Itu. Karena itu dipakai, bukan diperjualbelikan. Seperti itu. Ada lagi? Sudah. Gini, kalau ada amil, amil ini orang yang ditugaskan memang khususnya. Amil, maka itu amil itu minta ke kita, maka kita wajib menyerahkan ke amil. Tapi itu zakatul mal, bukan zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, zakat harta. Nah, itu kalau amil. Kenapa? Karena amil tersebut ketika ditugaskan otomatis orang yang menugaskan dari pemimpin daerah itu sudah meninjau kepada siapa yang harus, siapa saja yang bisa menerima dan kepada siapa yang lebih berhak. Seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak ada amil yang meminta kepada kita, maka boleh kita cari sendiri. Gitu. Dengan syarat kalau semuanya ada, lebih afdol kita ratakan biar sama-sama dapat. Kalau seandainya ada beberapa yang ada, maka yang ada itu saja. Cuma zakat itu dikasih apa itu? Cuma ada pendapat dari madhabnya Imam Syafi'i juga Al-Imam Ibnu Ujail, boleh zakat ini dikasih pada satu golongan, bahkan boleh dikasih pada satu orang. Kalau seandainya orang itu memilih perorangan, maka lebih afdol ya pada kerabat sendiri, yang fakir miskin, dari saudara. Yang penting jangan pada orang tua. Kalau orang tua jangan dikasih zakat. Itu zakat itu kotoran harta, kasih yang bagus-bagus. Itu kalau orang tua gitu. Orang tua itu tanggung jawab anak, bukan ngelempar yang buruk pada orang tua, enggak. Jadi saudara, bibi, sepupu itu yang fakir miskin. Kalau enggak ada, maka tetangga yang dekat itu. Itu lebih afdal. Gitu. Kalau diratakan lebih bagus lagi. Tapi kalau milih perorangan ya cari kerabat. Gitu. Kalau nggak sholat itu jangan dikasih zakat. Kenapa? Karena zakat itu memang misalnya dia fakir, misalnya nggak sholat. Orang nggak sholat ini tarikus sholat itu tidak dimuliakan dalam syariat.
Bahkan orang nggak sholat itu haknya adalah dibunuh, penggal kepalanya. Kalau orang nggak sholat itu. Justru kalau kita ngubu orang yang tak sholat, itu sama halnya dengan kita memperpanjang dosanya dia, makin kuat nanti untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena itu nggak dianggap mulia dalam syariat, orang nggak sholat kelaparan nggak dikasih makan nggak apa-apa sampai dia sholat, seperti itu, karena nggak dianggap mulia dalam syariat. Makanya ada 6 yang dimana di situ tidak dianggap mulia dalam pandangan syariat. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, orang pezina muhson, kafir harbi, orang murtad, anjing yang galak, dan babi. Itu tingkatannya sama. Seperti itu. Allah a'lam. Fatihan Allah taala. Maksudnya begini, sekarang lagi banyak kita ini melalui bersedekah untuk teman-temannya. Ketika uang kami terima, apakah dibenarkan, dibolehkan uang itu kita kumpulkan, sisanya diserahkan ke depan. Dalam hal membuat lagu umpamanya ini 250.000 per orang, padahal uangnya lebih dari itu. Harapannya agar ke depan ketika kita memberikan uangnya sedikit, tetap kita berikan ke depan. Apakah digunakan, dikumpulkan, diberikan atau bapaknya diserahkan ke depan? Ini bukan zakat ya, tapi sedekah biasa. Nah, kalau sedekah biasa itu sebenarnya mau dikasih kapan saja itu boleh. Yang pertama yang itu boleh. Cuma itu kalau milik kita pribadi. Milik pribadi. Nah, kalau seandainya ada orang bersedekah dan diamanatkan pada kita, dan orang yang memberikan itu seolah-olah memberikan isyarat bahwasanya ini harus disegerakan, maka wajib disegerakan. Karena itu kita amanat. Kita itu sebagai orang yang memiliki tanggung jawab, bukan pemilik harta. Jadi kalau dia memberikan amanat pada kita untuk bersedekah, maka kita segerakan karena kita amanat. Bahkan kalau kita mengendap uang dia yang dimana dia itu pengen dapat pahala dari uang itu, maka kan pahalanya juga ngendap di kita. Ngendap di kita, jadi nggak jalan, kan gitu kan ya. Itu. Kecuali orang itu memang nabung ke kita, nitipkan uang ke kita, jika ada orang yang membutuhkan atau misalnya lebih daripada kebutuhan, mereka sudah ridho, sudah sama-sama tahu kalau ini akan lebihnya akan kita keluarkan tahun depan, itu nggak ada masalah. Yang penting semuanya sama-sama tahu dan sama-sama ridho, seperti itu. Karena orang bersedekah itu tujuannya satu, apa? Pahala. Dan pahala itu akan didapat jika itu sudah disedekahkan. Seperti itu. Nah, ya dari pemberi, daripada donatur itu apa ya? Seandainya dia tahu lah kalau lebih akan tahun depan, dia tahu, maka itu nggak masalah karena dia ridho dengan hal itu. Itu. Ya, Allah al-Fatihah Allah ta'ala Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.